Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba membahas soal Zilliqa ya, karena banyak yang request update-nya juga. Ada beta apa untuk Zilliqa, technical analysis-nya juga ya. Jadi kita akan update soal Zilliqa, lalu kita update juga dulu nih, crypto market update untuk hari ini apa. Kalau menurut saya memang kita lagi ada koreksi memang cukup normal, karena kemarin sempat weekend kita masih sempat mengalami kenaikan ya. Oke, kalau kita lihat juga di Bitcoin sendiri, price levelnya 33.500. Kalau menurut saya sebenarnya resistennya itu di 34.000 ya. Selama dia nggak bisa bertahan di atas 34.000, yaitu belum begitu aman lah, dan mungkin bakal ada koreksi dulu lah, dengan ada GBTC unlock juga mungkin ya. Jadi nanti kita coba bahas juga di sepanjang video ini. Oke, kita lihat juga makanya dengan Bitcoin koreksi rata-rata juga ada mengalami koreksi minor aja sih, minor correction aja ya gitu ya. Nah, coba kita lihat untuk Zilliqa. Zilliqa naiknya 82, sebenarnya cukup turun ya, karena memang saya pernah lihat Zilliqa itu udah masuki top 50 sebenarnya ya. Tapi dengan adanya koreksi ini, dia justru performingnya agak kalah dengan koin-koin lain gitu ya. Tapi apakah Zilliqa memang koin yang nggak begitu bagus? Nah, di sini saya bahas. Karena menurut saya Zilliqa ini koin under value gitu ya. Ini koin murah banget. Habis koreksi tambah murah lagi gitu ya. Dan kalian tahu projectnya dia gitu ya. Pertama adalah project NFT dengan pemain-pemain bola terkenal, bukan kelas aba-aba, kelas dunia. Oke, itu pertama satu project NFT-nya mereka. Lalu sekarang terus apa update Zilliqa gitu ya. Walaupun memang nggak ada berita-berita yang signifikan seperti koin-koin lain, tapi sebenarnya Zilliqa ini melakukan sesuatu di belakang layar mungkin ya. Kita lihat yang dilakukan adalah untuk dia improve mereka punya ekosistem. Kita tahu Zilliqa punya smart contract-nya sendiri dan akan membuat ekosistemnya nanti buat decentralized aplikasinya dia lah. Nah, di sini dia buat apa? Dia buat yang namanya ini Zil Bridge. Jadi jembatan lah. Artinya jembatan tuh apa? Jadi intinya adalah ini untuk jembatan menghubungi ekosistem A ke ekosistem B. Contohnya dari Ethereum ke Zilliqa lah, seperti itu. Jadi bridge testnetnya dan sekarang sudah live, jadi sekarang sudah bisa kita lihat juga, bisa kita pakai juga sebenarnya. Jadi ini adalah update terbarunya mereka. Dulu ada plan, sekarang sudah terjadi kejadiannya juga ya. Seperti itu. Nah, kita lihat seperti ini. Dulu kita pernah bahas Zilliqa swap, ada poolnya. Sekarang udah ada bridge-nya gitu ya, dimana kita bisa dari Zilliqa ke Ethereum, lalu dari Ethereum ke Zilliqa, vice versa lah. Jadi kebalikannya juga bisa seperti itu. Jadi udah bisa connect nih. Jadi kalau kalian yang punya Ethereum wallet sekarang dan punya Zilliqa wallet udah bisa transaksi seperti itu. Lalu update apa lagi? Update yang kedua, salah satunya dia juga launch yang tadi saya bilang ekosistemnya nih. Salah satunya adalah ZilPay, di mana dia adalah untuk di app explorer-nya. Jadi untuk para decentralized aplikasinya Zilliqa semuanya hampir masuk ke dalam di apps-nya sendiri. Kita bisa lihat ini dari di apps-nya. Kita lihat features-nya mungkin ya, Explorer. Kita lihat, nah, ada dari games, ada dari finance, ada dari social, ada high risk juga, ada exchange, ada gambling. Jadi banyak sekali, ada beberapa divisi lah seperti itu ya. Dan kita bisa lihat ini yang pertama adalah finance. Kita bisa lihat ada buat stake Zilliqa, ada Zilstream juga gitu ya. Lalu kita bisa lihat dari exchange-nya ada kayak yang tadi kita bilang Zilliqa swap juga seperti itu ya. Mungkin ini adalah top-topnya juga. Lalu kalau di gaming mungkin ada namanya ini Dragon Zeal. Mungkin ini buat kalian yang main game dengan Zilliqa kali ya, kayak buat train naga-naga gitu ya. Jadi ini adalah beberapa update soal Zilliqa. Nah, lalu bagaimana dengan harganya? Harganya Zilliqa, nah ini adalah chart yang saya sudah lihat, ini makronya. Jadi secara luas kita bisa lihat seperti ini, daily time frame-nya gitu ya. Dan kita bisa lihat sendiri ini adalah beberapa price resistance yang saya sudah highlight juga dari sini, 0,082, 0,07, 0,05. Ini untuk kalian yang di Binance gitu ya. Kalau buat yang di Dodax seperti ini, saya sudah juga highlight sekitar 1100, 1000 sama 800. Nanti kita bahas satu-satu ya. Hampir sama sebenarnya. Yang pertama kita lihat dulu yang warna ungu ini. Yang warna ungu ini adalah demand zone. Jadi kalau kalian mau beli, istilahnya beli Zilliqa lagi, menambah Zilliqa, ya mungkin di sini price-nya walaupun ini memang cukup dalam sebenarnya ya, sekitar 20% lagi ke bawah, tapi mungkin ini bisa terjadi juga karena yang tadi saya bilang mungkin kalau Bitcoin, let's say kita GBTC, sebenarnya kita nggak tahu nih, memang market bisa bullish, bisa naik atau bisa bearish. Yang pertama kita antisipasi aja. Jadi kalau misalnya dia turun, kita udah ada dana juga nih, seperti itu. Jadi kalau naik juga kita juga menikmati, tapi kalau misalnya dia turun kita juga bisa serok, istilahnya seperti itu. Nah, makanya di sini adalah level menurut saya kalau misalnya dia turun lagi, mungkin dia bisa kena di sini nih, sekitar 0,05981. Dan ini memang kembali lagi ya, support dan resistance itu adalah area. Jadi bukan kayak satu garis doang. Jadi kalian bisa
lihat bikin kotak aja, jadi kira-kira seperti ini, seperti itu ya. Lalu kalau misalnya turun lagi gimana ya, hopefully sih menurut saya ini bottomnya aja, karena memang ini cukup kuat sebenarnya ya. Kita lihat di sini ada hit, lalu atasnya juga resisten, di sini juga ada, kalau kita zoom di sini ada resisten dan support juga sebenarnya, mereka main konsolidasi di sini. Kalau turun lagi ya level bisa ke sini nih, 0,05082, lalu kalau misalnya turun lagi ke 0,030692 seperti itu ya. Ini supportnya dia, akan kita bisa lihat sendiri. Apakah bisa ke sini? Harusnya enggak sih. Harusnya di sini udah cukup bottom, atau mungkin kalau misalnya benar-benar jatuh mungkin sampai ke sini aja. Kalau menurut saya seperti itu. Tapi Zilliqa ini buat long term, kalau yang tadi kita lihat dia lagi build ekosistemnya nih. Memang belum hype mungkin ya. Tapi ya kita tunggu lah, jangan tunggu besok atau bulan depan, tapi kita tunggu beberapa bulan lagi atau mungkin tahun depan baru kita lihat perkembangannya dia gimana. Ini cukup under value soalnya untuk Zilliqa sendiri. Nah, ini menurut saya, ini saya sudah jelaskan juga. Kita coba masuk ke time frame 4 jam ya, jadi lebih close lagi. Nah, kalau misalnya kita lihat ini, kita ambil Fibonacci-nya juga dari yang high dia paling atas ke paling bawah ya, kita bisa lihat sendiri. Memang tadi kita udah bilang kalau misalnya dia bottom mungkin ke sini, tapi menurut saya secara short term mungkin bisa mengetes yang ini nih, 0,07. Di sini juga sebenarnya kalau dia nggak turun ya di sini bisa menjadi supportnya juga, karena kita lihat di sini ada resistennya, lalu dia turun, retest lagi di sini seperti itu ya, lalu di sini juga ada support, di sini juga pernah kena juga seperti itu. Jadi di sini adalah mungkin bisa terjadi, karena kita kalau dari RSI indikatornya sendiri, ini kita lihat nih apakah dia bisa mantul atau enggak nih ya guys. Jadi kita kalau misalnya zoom, sebenarnya ini dia udah hit gitu ya trendline-nya. Jadi pertanyaannya apakah dia bisa mantul kembali naik ke atas RSI-nya, atau malah turun ke bawah gitu ya, atau malah breakdown ke bawah. Dan ini mungkin kalau breakdown mungkin bisa sampai ke sini 0,07 ataupun ke 0,06 di bawahnya lagi seperti itu ya. Nah, itu kalau menurut saya. Sekarang kita bisa close RSI-nya juga. Nah, target untuk Zilliqa berapa? Target untuk Zilliqa sebenarnya tergantung time frame kalian juga sih ya, untuk kalian yang trading, scalping atau bagaimana. Tapi kalau untuk target Zilliqa sebenarnya ya, kalau misalnya kalian mau scalping mungkin ya ini aja nih, ya beberapa kita tradingin support resistennya aja, jadi support beli support, jual di resisten seperti itu. Lalu tapi kalau misalnya kita mau lihat yang sebenarnya mungkin bisa ke daerah ini 0,11, atau sebenarnya jangan terlalu optimis dulu ya, kita lihat dulu di sini 0,09591. sebenarnya ini adalah support yang cukup kuat juga untuk Zilliqa. Kita lihat di sini ada pantulan, di sini juga sempat bermain, di sini juga ada pantulan seperti itu ya. Jadi di sini adalah supportnya 0,09, resistennya di 0,095191 sebelum dia bisa melanjutkan naik ke atas lagi. Sebenarnya Zilliqa soalnya belum recover sih kalau menurut saya. Kita lihat waktu dia turun pertengahan Mei, ini belum sempat naik. Naiknya pun di sini. Kalau misalnya kita lihat di Indodax itu sekitar 2200 ini levelnya, atau 2100 gitu ya. Jadi belum sempat naik lagi ke atas 3000-an atau gimana. Nah, kita coba bahas di Indodax saja. Mungkin kalian lebih familiar juga kalau kalian di Indodax. Hampir sama sebenarnya penjelasannya, tapi kalau tanya lagi tadi dimension zone-nya di berapa, kalau misalnya kalian mau nambah muatan posisi untuk Zilliqa yaitu di sini sekitar 800-an. Ini cukup oke, dan ini cukup murah menurut saya. Kalau misalnya turun lagi pun ya sebenarnya ya nggak apa-apa sih. Kalau ini Zilliqa, kalau misalnya kalian time frame buat investasi pun nggak panik juga. Kalau saya habis lihat kayak update seperti ini, dia punya perkembangan yang nggak gitu takut juga gitu, karena dia memang still making progress gitu. Jadi masih ada update lah seperti itu ya. Nah, ini kalau misalnya mau lihat mungkin kalau dia bisa turun lagi ke 870, ataupun kalau kita bisa lihat mungkin supportnya sekarang di sekitar 1000-an juga sih, 1000-an, 1014 seperti yang saya sudah bilang juga. Di sini kelihatan juga kalau kalian lebih close lagi nih ya, support resistennya di sekitar 1000 seperti itu ya. Jadi ini adalah target-target untuk yang kalian mau membeli Zilliqa. Targetnya juga hampir sama. Untuk take profitnya, kita bisa take profit di resistennya juga nih. Resistennya ada 1384. Ini ya secara short term. Oke, ini short term banget. 1374 lah seperti itu ya. Nah, untuk ini Zilliqa sebenarnya belum, saya bilang belum recover ya. Jadi kalian harus lihat juga, karena memang korelasi dengan Bitcoin ini masih sangat tinggi juga nih. Hampir semua kripto ini korelasi dengan Bitcoin cukup tinggi. Makanya kita harus lihat dulu sentimen positif di Bitcoin, pasti bakal ada kepercayaan juga orang masuk ke Zilliqa lagi gitu ya. Karena masih banyak yang stay di sidelines. Jadi di samping doang, mereka nggak tradingin, nggak apa, cuma diam doang untuk menunggu positif dulu. Karena habis dari Bitcoin baru masuk ke Ethereum, baru masuk ke dalam altcoin lainnya, baru ntar masuk ke yang lebih smaller lagi, mungkin kayak Zilliqa seperti itu ya. Jadi kita harus tunggu gilirannya juga, dan tunggu sentimen positif dari market. Jadi nggak usah panik. Itu saja video dari saya untuk hari ini.
Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, oke? And see you in the next video. Bye bye.